Bayangkan kalian bekerja sebagai data analis. Atasan kalian memberikan data penjualan seperti ini. Ada ribuan transaksi, kemudian atasan berkata, "Saya ingin tahu dong, transaksi mana yang penjualannya tinggi, sedang, dan rendah." Nah, masalahnya di database kita hanya punya angka. Misalnya, ini 12 juta, 500.000, 850.000, 1.400.000. Tapi atasan tidak ingin melihat ribuan angka tersebut satu persatu. Mereka ingin informasi yang lebih mudah dibaca, seperti rendah, sedang, atau tinggi. Nah, bagaimana cara kita mengubah angka menjadi kategori secara otomatis menggunakan SQL? Nah, jawabannya adalah menggunakan case when. Dan yang menarik, dengan case when, kita bisa membuat SQL melakukan logika seperti, jika kondisi ini benar, maka lakukan ini. Dan jika kondisi lainnya benar, maka lakukan itu. Konsepnya sebenarnya sangat mirip dengan fungsi if di Excel. Jadi, kalau kalian sudah pernah menggunakan Excel if, kemungkinan besar kalian akan sangat mudah memahami case when. Tetapi, jangan skip video ini, karena di bagian akhir kita akan menggunakan case when bersama sum, group by, dan data penjualan untuk membuat analisis yang lebih mirip dengan pekerjaan seorang data analis di dunia nyata. Halo semuanya, kembali lagi di Milo Channel yang membahas tentang seputar data analitik. Di channel ini kita sedang membangun roadmap data analis dari nol sampai siap kerja. Kalau kalian mengikuti series ini dari episode pertama, kita sudah belajar banyak sekali konsep SQL. Mulai dari select, where, order by, count, sum, average, group by, inner join, left join, dan right join. Di episode sebelumnya, kita juga sudah membahas having. Sekarang kita akan naik satu level lagi. Hari ini kita akan belajar case when. Dan saya akan menggunakan data set penjualan yang sama, supaya kalian tidak perlu mulai dari nol lagi. Yuk, saksikan. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu case when. Nah, jadi query-nya seperti ini. Case when kondisi, then hasil, else hasil lain, lalu and. Secara sederhana, case when adalah cara kita membuat kondisi atau logika di dalam SQL. Kalau kalian familiar dengan Excel, case when itu kurang lebih mirip dengan if. Misalnya, kita punya nilai penjualan. Kalau penjualannya lebih besar dari 10 juta, kita ingin memberikannya label tinggi. Kalau tidak, kita berikan label rendah. Query-nya itu seperti ini. Select customer ID. Sum P total S total penjualan. Case when sum P total lebih dari 10 dan tinggi.
else rendah, NS kategori penjualan, home customer si inner join penjualan P on C dot customer ID sama dengan P dot customer ID group by C dot customer ID. Nah, ini coba kita jalankan. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat untuk yang di atas 10 juta itu udah termasuk kategori tinggi. Kalau tidak lebih dari 10 juta, SQL langsung memberikan labelnya rendah. Jadi SQL sekarang tidak hanya menampilkan angka, SQL juga melakukan proses klasifikasi. Lalu kita sekarang akan naik level. Dalam dunia kerja, kita biasanya tidak hanya mempunyai 2 kategori. Misalnya kita ingin membuat 3 kategori. Ada rendah, biasanya ada sedang juga, dan tinggi. Maka kita bisa menggunakan beberapa when. Kita coba. Ini kita tambahkan when, bisa di copy ya, biar cepat. Ini kita bisa pakai between. Ya, satu kita buat 5 juta and 10 juta. Ini kita buat sedang. Lalu kita copy lagi. Ini di bawah 5 juta pasti. Oke. Bawah 5 juta dan rendah. Else, ini kita bisa buat tidak diketahui. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini kita mempunyai 3 kondisi. Yang pertama, jika total kurang dari 5 juta, maka rendah. Lalu yang kedua, jika total berada di antara 5 juta dan 10 juta, itu sedang. Ini dia, 7 juta ya. Lalu yang ketiga, jika total di atas 10 juta, maka tinggi. Ini dia. Dan saya sengaja menambahkan else. Kenapa? Supaya kalau ada data yang tidak memenuhi kondisi yang kita buat, SQL tetap memberikan sebuah kategori. Ini merupakan kebiasaan yang bagus ketika kalian bekerja dengan data yang nyata. Jadi,
Analogi sederhana itu seperti ini. Total penjualan, lalu ke bawahnya itu ada cash when, dan ke bawahnya lagi itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Kalau saya sederhanakan, cash when ini seperti sebuah pintu pemeriksaan. Ada data masuk, kemudian SQL bertanya, apakah nilainya kurang dari 5 juta? Kalau iya, dia lanjut ke rendah. Kalau tidak, lanjut. Kemudian SQL bertanya, apakah nilainya antara 5 sampai 10 juta? Kalau iya, dia masuk ke sedang. Kalau tidak, dia ke tinggi. Jadi cash when ini sangat cocok digunakan ketika kita ingin membuat klasifikasi data. Oke, sekarang kita masuk ke cash when plus group by. Nah, sekarang saya ingin kalian memperhatikan baik-baik. Kita bukan hanya ingin mengetahui kategori setiap transaksi, tapi kita ingin mengetahui berapa banyak transaksi yang masuk kategori rendah, sedang, dan tinggi. Ini sudah mulai masuk ke analisis data. Untuk query-nya seperti ini. Kita hapus. Select case. Udah cantik ini ya. Beginiin. Oke. When kita ambil ini total. Ini lebih kecil dulu deh. Kecil dari 5 juta. Dan kita buat sini rendah. Lalu ini kita hapus. Lebih kecil sama dengan 10 juta sedang. Lalu ini kita hapus langsung ke else aja. Kita buat tinggi. NS kategori penjualan. Oke, lalu kita hitung jumlahnya pakai query ini. Oke, count bintang S apa ya, jumlah transaksi. From ini nggak perlu lagi, ini kita belum perlu, kita hanya ambil dari satu table, ini kita hilangin. Lalu kita mau group by-nya pakai ini. Kita copy aja, tapi sampai sini. By kita copy. Oke. Oke, coba kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Sekarang SQL akan mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori yang kita buat. Kemudian, count menghitung berapa banyak transaksi di setiap kategori. Ini sudah mulai terlihat seperti laporan bisnis ya. Nah, lanjut kita akan menggabungkan cash when dengan sum. Sekarang kita naik level lagi. Bagaimana kalau bukan jumlah transaksinya yang ingin kita lihat, tapi total omsetnya berdasarkan kategori. Query-nya bagaimana? Kita coba lagi. Kalau misalnya seperti itu, berarti kita harus menambahkan sum total. Oke, sum total as kita buat ini namanya total omset from penjualan
Oke, ini kita buat sama ya. Kita jalankan. Nah, ada tambahan field baru. Sekarang kita mempunyai dua informasi. Pertama, jumlah transaksinya, lalu kedua, total omsetnya. Bayangkan laporan seperti ini diberikan kepada seorang manajer. Tentunya manajer tidak perlu melihat ribuan transaksi lagi, cukup melihat tiga kategori. Rendah berapa transaksinya, sedang berapa transaksinya, dan tinggi berapa transaksinya. Dan masing-masing menghasilkan omset berapa. Nah, sampai sini teman-teman kita harapkan sudah mengerti semua ya. Untuk selanjutnya kita buat kasus yang lebih profesional lagi. Misalnya, sekarang saya ingin membuat sebuah studi kasus yang lebih dekat dengan pekerjaan data analis. Bayangkan aja manajer meminta, tolong tampilkan performa penjualan setiap kota dan kategorikan kota tersebut berdasarkan total omset. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan menggunakan join yang sudah kita pelajari di episode sebelumnya. Untuk query-nya seperti ini. Sebentar. Kita masukkan misalnya kita menampilkan kota tadi ya. Kota, lalu sum total. Ini misalnya kurang dari 10 juta. Dan kita buat aja ini low. Sorry, belum masuk ke cache ya. Ini kita buat ini dulu, apa namanya, aliasnya dulu, total omset. Oke. Lalu kita masuk ke cash when-nya. Nah, ini kita ambil, kita agregasi dulu. Ini kita buat 10 juta deh. 10 juta itu sekarang kita buat low. Kita pakai bahasa Inggris sedikit. Lalu ini kita copy, misal oke. Oke, ini kita buat lebih kecil sama dengan 20 juta. Medium. Ini kita ganti jadi high. Ini jangan kategori lagi, tapi apa ya, performa. Tadi kan minta performa. Ini kita hilangin. Kita harus pakai join, berarti ini kita ambil dari dulu customer. Customer C, inner join, penjualan P on C dot customer ID sama dengan P dot customer ID. Oke, lalu kita grup by kan dengan C dot kota. By kota, lalu kita buat order by karena tadi si manajer minta di
urutkan berdasarkan total omset tadi ya. Total omset. Nah, kira-kira seperti ini query-nya. Coba kita jalankan, bismillah. Oke. Nah, ini sudah jauh lebih menarik. Sekarang, Cashwan tidak bekerja hanya pada sebuah transaksi, tapi Cashwan bekerja terhadap hasil agregasi. Kita menggunakan sum untuk menghitung total omset per kota. Kemudian hasil sum tersebut kita masukkan ke Cashwan. Kalau omsetnya kurang dari 10 juta, maka dia low. Lalu kalau omsetnya 10-20 juta, masuk ke medium. Lebih dari 20 juta, itu high. Bisa lihat di tabel di bawah ini teman-teman. Sekarang saya ingin menunjukkan beberapa kesalahan yang sering dilakukan pemula. Kesalahan pertama, itu biasanya pada Cashwan itu pasti lupa dengan N. Mereka lupa menambahkan N pada di Cashwan ini. Jadi kalau untuk yang benar itu Cashwan akan ditutup dengan N. Lalu untuk kesalahan kedua, tidak memberikan alias di sininya. Ada pemula itu kadang ditutup dengan N doang, tidak ada alias. Jadi itu lebih baik dengan kita membuat aliasnya seperti ini. Dengan alias, hasil query menjadi lebih mudah dibaca. Lalu kesalahan ketiga itu biasanya urutan kondisinya salah. Ini bermasalah kenapa? Karena misalnya kalau ini salah, itu SQL tidak akan pernah mengeluarkan data seperti ini, melainkan error. Jadi urutan kondisi Cashwan harus kita pikirkan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan Cashwan dengan having. Kalau kalian masih ingat episode sebelumnya, kita sudah belajar having. Sekarang kita coba gabungkan Cashwan dengan having. Misalnya, kita buat query-nya. Oke, misalnya ini sama aja ya kita buat, tapi ini kita tambah. Kita tambah ini, misalnya itu having sum total besar dari 10 juta. Ini nggak kelihatan. Oke, ini tadi aku kayaknya lupa descendingnya. Nah, coba kita jalankan. Oke. Sekarang kita hanya menampilkan kota dengan omset lebih dari 10 juta. Setelah itu kita memberi label performa. Ini adalah contoh query yang jauh lebih dekat dengan kebutuhan analisis bisnis. Nah, saya ingin memberikan challenge untuk kalian. Jangan langsung lihat jawabannya. Kalau perlu, pause videonya dulu. Tugas kalian adalah membuat query untuk mengelompokkan transaksi menjadi rendah itu di bawah 5 juta, sedang antara 5-10 juta, dan tinggi di atas 10 juta. Kemudian ditampilkan kategori, jumlah transaksi, dan total omset. Clue-nya gunakan Cashwan, count, sum, dan group by. Oke, akan saya tunggu teman-teman untuk membuatnya.
Oke teman-teman, apakah ada yang sudah bisa menjawabnya? Oke, akan saya tampilkan. Kalau query kalian kurang lebih seperti ini, berarti kalian sudah memahami konsep utama case when. Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah belajar sesuatu yang sangat penting. Case when bukan hanya tentang membuat if. Dalam pekerjaan data analis, case when bisa digunakan untuk membuat segmentasi, membuat kategori, membuat flag, mengelompokkan pelanggan, mengklasifikasikan transaksi, dan membuat bisnis logic langsung di database. Kalau kalian merasa materi ini mulai sedikit lebih sulit dibanding episode sebelumnya, itu justru bagus. Karena kita memang sedang naik level dari SQL dasar menuju SQL yang benar-benar digunakan untuk analisis data. Kalau kalian baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe karena kita sedang membangun roadmap data analis dari nol sampai siap kerja. Dan kalau video ini membantu kalian memahami case when, tuliskan di komentar, saya sudah paham case when. Saya ingin melihat beberapa banyak teman-teman yang berhasil mengikuti series ini sampai tahap ini. Dan di episode berikutnya, kita akan mulai masuk ke salah satu konsep yang membuat SQL terasa jauh lebih powerful. Kita akan belajar subquery. Bagaimana kalau kita ingin mencari customer yang memiliki total pembelian lebih besar daripada rata-rata seluruh customer, atau mencari produk yang penjualannya berada di atas rata-rata. Kita tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan query sederhana. Kita membutuhkan query di dalam query. Dan itulah yang disebut subquery. Jadi kalau kalian ingin melanjutkan perjalanan dari SQL pemula menuju SQL data analis, jangan lewatkan episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.